Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan kembali mendiskusikan terkait dengan episode panduan bisnis dan HAM. Jadi setelah kemarin 2 minggu yang lalu kita membahas terkait dengan pengantar panduan bisnis dan HAM. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan prinsip pertama. Prinsip panduan yang pertama terkait dengan tanggung jawab negara dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Selamat pagi, Pak Maskun. Ya, selamat pagi Pak Hasbi. Senang bertemu dengan Anda pada pagi hari ini sebagaimana dua episode sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kesediaan Pak Maskun kembali untuk bersama-sama kita pada pagi hari ini untuk mendiskusikan terkait dengan panduan bisnis dan HAM. Nah, kan biasanya kan kita sering mendengar negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia. Nah, yang sebelum kita membahas terkait panduan bisnis dan HAM, Pak, kita ingin mengetahui dulu kenapa sih negara itu harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia atau melindungi hak asasi manusia. Dari mana dasar pertanggungjawaban negara untuk memenuhi HAM tersebut, Pak? Oke, Selamat pagi sahabat Harmoni Hukum dan berjumpa lagi dengan kami di channel Harmoni Hukum pada episode kali ini. Ya, sehubungan dengan pertanyaan Pak Hasbi tentang apa sih yang menjadi dasar pertanggungjawaban negara. Jadi sebenarnya sebelum kita mengulas panjang tentang dasar pertanggungjawaban negara dalam konteks hak asasi manusia, maka sebenarnya hal yang paling terpenting untuk kita pahami bahwa secara teoretik dikatakan bahwa manusia itu adalah subjek hukum dan sebagai konsekuensi dari subjek hukum maka manusia tersebut dipandang sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Dan dalam konteks hak asasi manusia khususnya, maka sesungguhnya keduanya sebenarnya bisa didekatkan, baik dalam perspektif hak maupun dalam perspektif kewajiban. Oleh karena itu, dalam perspektif hak tentunya, maka satu hal yang tidak bisa kita hindarkan bahwa setiap manusia atau setiap orang memiliki keinginan sebenarnya untuk memanfaatkan hak itu dengan baik di satu sisi, dan di sisi lain kemudian mencoba untuk dalam tanda petik mungkin mengeksplorasi dan mengeksploitasi hak yang dimiliki. Ada kepentingannya. Akan tetapi di sisi lain sebenarnya terjadi perbenturan. Bisa saja sebenarnya ketika seorang menggunakan haknya dengan baik, tapi di sisi lain kemudian dia akan berbenturan dengan hak orang lain. Jadi terjadi benturan hak. Jadi perbenturan ini akan sangat susah dihindarkan jika kemudian setiap orang memandang bahwa mereka adalah subjek hukum, pemilik hak dan kewajiban, dan tidak ada lagi rules yang mengaturnya. Itu. Jadi kerangka pikir yang awalnya harusnya seperti begitu. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, setiap manusia kan pada akhirnya akan hidup di dalam komunitas-komunitas tertentu. Kehidupan sosial. Ya kan? Di situ ada masyarakat. Dan ketika mereka berada di dalam masyarakat, maka yang muncul sebenarnya adalah bagaimana korelasi atau koneksitas antara satu individu dengan individu lain, satu manusia dengan manusia lainnya. Karena tadi kita berangkat dari pemanfaatan atau penggunaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Ya kan? Kalau kita belajar sejarah panjang kemudian, maka sejarah menunjukkan bahwa pada bagian-bagian tertentu kita menemukan di mana
di mana di entitas masyarakat itu pun kemudian terjadi konflik Ya, satu dengan yang terjadi lain, perang dan lain sebagainya. Di mana kemudian yang kuat akan menunjukkan kekuatannya, kemudian yang lemah akan selalu menjadi korban. Ya. Itulah yang kemudian coba yang diadopsi oleh Thomas Hobbes mungkin Ya. yang seperti itu Thomas dengan teori-teori kontrak sosialnya, Ya. di mana kemudian masyarakat sebenarnya dalam sebuah entitas sosial sebenarnya Ya. harusnya bisa saling bersinergi, jadi Ya. tidak memaksa satu dengan yang lain. Ya. Dalam perkembangan kemudian Pak Hasbi, kalau kita melihat korelasi, karena kan sebenarnya ketika kita bicara individu, masyarakat, dan kemudian kumpulan entitas masyarakat inilah kemudian yang menjadi negara, kan seperti itu. Begitu kerangka berpikir sederhananya sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian negara itu muncul? Maka kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa ketika kumpulan-kumpulan komunitas masyarakat ini kemudian diterjemahkan menjadi konteks negara, maka kemudian otomatis kemudian negara hadir. Ya, kan seperti begitu. Jadi kerangka berpikirnya seperti itu mungkin. Oleh karena itu kan ketika pertanyaannya mengapa atau bagaimana pertanggungjawaban, kenapa kemudian pertanggungjawaban negara? Karena memang negara hadir sebenarnya sebagai sebuah representasi dari komunitas masyarakat, dan karena komunitas masyarakat ini kan representasi dari individu. Oleh karena itu ketika kita bicara dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, maka otomatis dengan kerangka berpikir yang sangat sederhana sebagaimana yang saya sudah sebutkan, maka negara otomatis memiliki kewajiban baik dalam konteks regulatory, dalam konteks pengaturan, kemudian melindungi, menghormati, sehingga seluruh kewajiban yang lahir ataupun sebuah peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas nama negara, maka kepentingan masyarakat dan yang lebih spesifik kepentingan individu itu tidak boleh terpisahkan. Dia tidak boleh terpisahkan, sehingga ketika kita bicara dalam konteks yang sangat subjektif berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh setiap individu, setiap masyarakat, maka kemudian negara memainkan perannya bukan hanya dalam konteks melaksanakan, karena negara memiliki kekuasaan dan lain sebagainya seperti itu. Bukan hanya itu sebenarnya, tetapi bagaimana memanfaatkan kekuasaan ini, kekuasaan yang diberikan, karena kekuasaan itu kan sebenarnya adalah representasi dari kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat dan yang dimiliki oleh individu, kan begitu cara berpikirnya. Kekuasaannya ini berasal dari individu yang memberikan haknya kepada negara. Oleh karena itu rentetan kegiatan dan peristiwa hukum yang terjadi ini tidak boleh mengabaikan kepentingan, khususnya kepentingan individu, kalau kita bicara dalam konteks hak asasi manusia yang menjadi core dari diskusi kita hari ini, ataupun yang menjadi core dalam konteks bisnis dan human rights. Ini kerangka berpikir sederhana yang menurut saya, yang jika dikemas dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, harusnya kalau belajar sejarah kan, kalau sejarah jelas banget, secara literatur sejarah kan kita baca sendiri, sejarahnya bilang begitu. Kita bicara kontrak sosial dan seterusnya, ke mulai dari Hobbes, Locke dan seterusnya. Saya kira itu jelas di literatur ada, tetapi kan bukan itu sebenarnya. Lebih kalau saya sih lebih sifatnya lebih aplikatif, mungkin jauh lebih memahami. Karena HAM itu bicara sesuatu yang berhubungan dengan kita gitu, dengan kita. Subjektivitas yang ada. Dia bukan jauh di luar di sana. Jadi bukan di dalam diri kita. Seperti itu kira-kira Pak Hasbi. Jadi itu kurang. Jadi kalau pertanyaannya arti pentingnya dan mengapa penting, karena kita berangkat tadi dari struktur yang sangat sederhana sebenarnya, baik mulai dari individu, masyarakat, dan ke negara itu sendiri, karena fungsi negara adalah melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana yang ada dalam koridor yang ada, fungsi pengaturan, fungsi perlindungan, fungsi menghormati, fungsi dalam konteks hak asasi manusia. Saya kira seperti itu. Jadi kalau saya bisa sederhanakan, berarti negara di sini dalam melakukan kegiatannya itu dia hanya mengatur bagaimana setiap individu atau setiap warga negara itu bisa menjalankan kepentingannya dengan menghindari terjadinya benturan hak itu sendiri, benturan kepentingan antara masing-masing individu dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Khususnya dalam konteks pembangunan kita akan bicara akses pembangunan adalah masyarakat. Terima kasih Pak Mas atas gambaran bagaimana pentingnya tanggung jawab negara tadi, dasar dari pertanggungjawaban negara yang tadi kita bahas. Nah, selanjutnya kita mau mengetahui nih, bagaimana sebenarnya bentuk kehadiran negara itu dalam melindungi, menghormati dan memenuhi
hak asasi manusia? Iya. Ya. Terima kasih Pak Hasbi. Ini kayaknya pertanyaannya mulai ribet dan agak-agak sedikit menguras energi Pak Hasbi ya. Ya, Ya, tapi nggak apa-apa Pak Hasbi. Jadi sebenarnya kan tadi di pengantar saya sudah sampaikan bahwa koridornya ini kita akan di koridor di mana kita akan meletakkan hak asasi manusia sebagai konteks yang menjadi inti diskusi kita pada pagi hari ini kan seperti itu jadi fokusnya. Sehingga kalau kita bicara tentang perlindungan, maka yang kita pandang dan yang kita haruskan, yang harus kita pikirkan bahwa sebenarnya bagaimana sih sebenarnya negara hadir untuk mencegah tidak terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia kan seperti itu, warga masyarakatnya tentunya. Jadi negara sebenarnya harusnya bisa melihat hal ini gitu. Karena negara memiliki fungsi regulator, maka sebenarnya hal yang tidak bisa dipungkiri dan dihindarkan ketika kita bicara tentang perlindungan Pak Hasbi adalah bagaimana negara tidak melakukan pelanggaran HAM dan kemudian juga negara menjamin entitas lain tidak melakukan pelanggaran HAM. Jadi ini prinsip pencegahan. Ya, jadi harusnya seperti itu kan. Kalau ini kemudian dapat dilakukan baik dalam konteks regulasi maupun dalam konteks kebijakan yang dilahirkan oleh negara dan entitas lain di bawah kendali negara, maka saya pikir disinilah bentuk perlindungan sebenarnya. Jadi ada perlindungan di satu sisi. Di sisi lain, kalau itu dilaksanakan dengan baik oleh negara, maka pada saat yang bersama negara melakukan penghormatan. Nah, jadi ada penghormatan di mana kemudian negara memberikan keleluasan bagi entitas lain untuk melakukan entitas lain menjalankan usahanya, menjalankan usaha misalnya. Tetapi di sisi lain ada perlindungan dilakukan, penghormatan tetap dilakukan dengan tidak melakukan intervensi sebagai tetapi itu juga kan tidak boleh dibiarkan kebablasan gitu. Jadi konteks perlindungan dan konteks penghormatan sebenarnya harus diletakkan bahwa kegiatan perlindungan dan kegiatan penghormatan dilakukan dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia. Jadi negara kemudian memainkan 3 peranan penting menurut saya, Pak Hasbi. 3 peranan penting yang menurut saya sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana negara memainkan peran perlindungan di satu sisi, di sisi lain kemudian negara menghadirkan penghormatan dengan tidak melakukan intervensi dan kemudian tindakan diskriminatif dan lain sebagainya. Dan kemudian terakhir bahwa apa yang dilakukan dalam perlindungan dan penghormatan merupakan bagian konkretisasi dari pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara dalam konteks yang lebih general karena kemudian negara memainkan peran pengaturan dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu konteksnya Pak Hasbi. Jadi negara hadir melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia. Nah ini kan yang sering terjadi Pak Mas. Terkait dengan kalau kita melihat beberapa pekan terakhir ini kan sering terjadi agenda pembangunan untuk menjalankan katanya untuk kesejahteraan umum. Tapi kesejahteraan umum itu pembangunan untuk kesejahteraan umum itu dilakukan dengan melanggar mengesampingkan, misalnya mengabaikan hak-hak misalnya masyarakat tertentu. Nah, bagaimana menurut Pak Mas? Apakah kita bisa mengorbankan hak warga negara yang satu untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat umum gitu, warga negara yang banyak? Saya pikir tadi ketika negara Pak Hasbi memainkan peran yang sebagaimana tadi frame yang dibangun, perlindungan, penghormatan dan kolaborasi ini melahirkan perlindungan sebenarnya. Harusnya ketika kita itu kan ranah HAM secara umum, termasuk sebenarnya pembangunan menurut saya. Jadi atas nama pembangunan misalnya negara tidak boleh ataupun entitas lain selain negara yang diberikan otorisasi oleh negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nggak boleh menurut saya. Biarpun itu atas nama kesejahteraan ini. Apapun itu namanya, karena sebenarnya dalam pikiran saya baik secara teori maupun dalam konteks praktik seharusnya kan itu tidak boleh saling berhadapan-hadapan. Mereka bukan dua hal. Ketika kita bicara kesejahteraan kita bisa mengorbankan yang lain. Nggak ada kesejahteraan kalau kemudian kita mengorbankan yang lain. Karena ketika kita bicara tentang kesejahteraan kita bicara tentang dalam tanda petik keademan kan gitu. Jadi kita adem dengan segala yang kita miliki. Rasa aman dan lain sebagainya. Ya kalau mungkin saya akan menggunakan kata yang adem gitu sebagai sebuah referensi untuk teman-teman di Harmoni Hukum misalnya seperti itu, ya kan? Kenapa kalau ketika kita merasa adem itu kan tidak bisa diukur
dengan seberapa kaya kamu, seberapa punya. Bukan itu sebenarnya. Ya. Tetapi ketika kita merasa nyaman, Ya. kita merasa nyaman, kita merasa aman. Damai, damai, masyarakat damai. Ya mungkin ya masyarakat damai ya, Ya, ada tagline-nya harmoni harmoni hukum. Ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Sehingga menurut saya peristiwa di Wadas, peristiwa di land concession di Palu, Ya. kemudian peristiwa yang terakhir yang sebagaimana kita diskusikan di Pantai Merpati minggu kemarin, ini harusnya tidak boleh terjadi. Ya. Karena negara harus bisa menjamin, itulah fungsi negara. Makanya jadi Negara harus hadir di situ tuh. ya, karena negara itu itulah fungsi negara. Ya. Karena nggak ada nama negara kalau nggak ada komunitas, nggak ada individu. Ya. Ya kan seperti itu. Itu kan kembali lagi ke diskusi klasik ketika kita bicara negara dalam perspektif pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 misalnya. Ya. Tapi saya kira, jadi itu kan basicnya sebenarnya. Ya. Itu yang harus dipahami oleh negara sebenarnya. Jadi negara tidak boleh bilang ataupun entitas yang direpresentasikan oleh yang merepresentasikan negara, perusahaan dan lain sebagainya, langsung mereka bilang oke, kita berkegiatan saja dengan alasan pembangunan, dengan alasan kesejahteraan, kemudian hak asasi manusia, hak asasi masyarakat itu diabaikan. Nggak bisa. Kalau saya bilangnya nggak bisa. Kita bisa pikirkan dengan baik, kita rencanakan dengan baik, sehingga aspek perlindungan, aspek penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia itu bisa dilaksanakan. Dan itu yang menurut saya kerja-kerja ini yang hampir di seluruh dunia belum begitu dijalankan dengan baik, khususnya ketika kita berhubungan dengan korporasi. Jadi hal yang mau saya tekankan dulu Pak. Jadi dalam perencanaan pembangunan itu negara atau entitas korporasi perusahaan itu harus mendengarkan masyarakat. Mendengarkan di sini dalam artian bukan hanya hadir dan tidak memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat, tapi hadir di sini dalam mendengar dalam artian entitas perusahaan atau pemerintah itu hadir mendengarkan apa yang masyarakat inginkan. Jadi sebenarnya begini, itulah kenapa ada namanya rencana pembangunan jangka panjang, ada rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah. Sekarang pertanyaannya, kalau menurut saya dari elaborasi Pak Hasbi, harusnya ini dibuat dong. Harusnya, ya kan? Harusnya sesuai itu. Ya kan? Ngapain ini dibuat master plan-nya? Kenapa dibuat rencana strategiknya? Ngapain dibuat semua aturan normatif sebenarnya yang bisa menjadi tuntunan kita dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kan begitu bicara tentang sustainable development nih. Kan sebenarnya intinya di situ. Ya kan? G-governance, ya kan? Tapi kalau kemudian ini tidak dilakukan dengan baik dan seolah-olah ketika kita mengatakan bahwa tiba masa tiba akal. No, I don't think so. That's a good idea. Idenya yang paling benar adalah kita pemerintah dalam hal ini negara menjalankan rancangan pembangunannya sesuai dengan desain yang terbangun Pak Hasbi, dan dengan desain tersebut itu bisa dijadikan pointers yang paling menarik untuk negara untuk dilakukan dalam konteks pembangunan HAM. Kalau itu tidak dilakukan, ya susah, HAM akan dilanggar terus. Betul, Pak Hasbi. Sangat menarik tadi penyampaian dari Pak Mas, bagaimana negara dalam perencanaan pembangunannya itu harus betul-betul memperhatikan hak-hak masyarakat. Tidak boleh karena agenda pembangunan tersendiri itu harus mengorbankan hak satupun masyarakat warga negara. Terima kasih banyak Pak Mas Kun tadi atas jawaban dari pertanyaan dari yang kedua tadi terkait dengan bagaimana bentuk kehadiran negara dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Nah, pada kesempatan ini, yang ketiga ini, kita akan, saya mau tanya Pak Mas, bagaimana sebenarnya panduan bisnis dan HAM ini, kan kita bicara panduan bisnis dan HAM ya, bagaimana panduan bisnis dan HAM ini memberikan, bagaimana menempatkan tugas negara ini dalam panduan bisnis dan HAM. Ya, terima kasih banyak Pak Hasbi. Jadi kalau kita mencermati panduan bisnis dan HAM yang bagaimana kita sudah pernah sebutkan United Nations in UNGPs and Principle of Business and Human Rights. Dan kalau kita melihat pada pilar pertama misalnya di dalam pilar pertama dalam panduan kan sesungguhnya ada memiliki 2 prinsip dan 8 pelaksanaan kalau saya tidak salah. Dan itu yang kemudian menjadi titik penting sebenarnya, titik penting yang harus dijadikan rujukan sebenarnya oleh negara dalam melaksanakan
ataupun kemudian dalam melaksanakan pemenuhan hak asasi manusia dan Ya. lain sebagainya. Itu yang saya lihat seperti itu yang harusnya ada Pak Hasbi. Sehingga kemudian ini menjadi poin yang sangat penting bagi negara sendiri sebenarnya untuk menjadikan prinsip pertama atau pilar pertama ini sebagai guideline. Itu Ya. yang saya lihatnya seperti itu. Sehingga mau tidak mau, konsisten atau tidak konsisten, maka negara membutuhkan kehadiran pilar ini sebagai sumber rujukan. Jadi kalau saya bisa bilangnya jadi sumber rujukan supaya negara kemudian tidak negara kemudian tidak kebablasan. Ya. Contohnya misalnya kalau kita melihat di pilar pertama ini penggunaan kata must dan kemudian should misalnya. Dua kata yang sebenarnya kalau diartikan sepintas ya sama sebenarnya, tetapi sebenarnya dalam konteks referensi itu sebenarnya agak sedikit berbeda. Ketika kita menempatkan kata keharusan dan kemudian kewajiban, inilah kemudian yang harusnya menjadi dasar bagi negara dalam melaksanakan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks bisnis dan HAM itu sendiri di dalam koridor sebagaimana yang diatur oleh pilar pertama. Karena di pilar pertama ini kita bicara tentang memposisikan negara, tanggung jawab negara. Kita bicara tentang state responsibility, kita bicara tentang tanggung jawab negara. Nah itu mungkin Pak Hasbi sebagai pengantar awal untuk selanjutnya kita bisa dapat berdiskusi lebih lanjut. Nah, tadi setelah kan Bapak menyampaikan ada beberapa prinsip mendasar dan ada juga beberapa prinsip operasional. Nah, bagaimana sebenarnya terkait dengan prinsip operasional tadi? Kali ini kita sudah pahami bahwa dalam prinsip mendasar itu negara ada kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari aktivitas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh baik itu aktivitas bisnis maupun oleh negara itu sendiri. Ya, karena saya sudah sampaikan bahwa kan ketika kita bicara tentang dalam konteks negara, maka sebenarnya negara harus memberikan jaminan sebenarnya. Jadi jaminan pelaksanaan setiap kegiatan. Kalau dari awal tadi saya sudah bilang pelaksanaan setiap kegiatan apapun, entitas kegiatan apapun, aktivitas kegiatan dalam yurisdiksi kita bicara di Indonesia hari ini, kita bicara di dalam wilayah Indonesia, termasuk khususnya untuk perusahaan-perusahaan misalnya untuk melaksanakan koridornya sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Nah, itu yang harusnya diletakkan seperti itu. Dan itu yang harus menjadi jaminan bagi negara kepada masyarakat sebenarnya, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran HAM. Itu hal terpenting dalam konteks di pilar pertama sebagai wujud dari pertanggungjawab negara. Jadi ada jaminan dari negara. Kemudian ketika kita bicara dalam konteks operasionalnya, maka secara garis besarnya bahwa kedelapan operasional sebagaimana yang disebutkan atau dicantumkan di dalam panduan bisnis dan HAM yang tentunya sahabat harmoni hukum bisa baca secara langsung, tetapi pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengelaborasi dan kemudian mendudukannya dalam 3 poin terpenting. Kalau 3 poin terpenting mungkin Pak Hasbi. Yang pertama kita bicara tentang aspek fungsi umum, kebijakan dan peraturan negara. Jadi kita bicara dalam konteks polisi sebenarnya. Jadi kita bicara dalam konteks polisi dan kita bicara dalam konteks regulasi yang dibuat oleh negara. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Karena kita bicara dalam konteks aspek fungsi umum, kebijakan dan peraturan negara, maka kita bicara dalam konteks bagaimana sebenarnya tugas melindungi. Jadi negara harus menegakkan hukum. Jadi proses penegakan hukumnya. Jadi ada garansi, karena tadi di dasar negara menggaransi bahwa ada garansi bahwa pelaksanaan hak asasi manusia dalam yurisdiksi Indonesia misalkan akan terjamin, maka sebenarnya salah satu takaran yang digunakan adalah penegakan hukumnya. Tentunya. Tapi di satu sisi penegakan hukum itu sendiri kan sebenarnya itu di ending sebenarnya. Ketika telah terjadi pelanggaran. Ada kasus kemudian terjadi. Iya kan seperti itu. Tetapi di sisi lain sebenarnya ada hal yang penting yang harus dilakukan oleh negara, yaitu memastikan hukum dan kebijakan yang ada yang mengatur terkait dengan pendirian dan aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia, khususnya karena kita bicara hari ini dalam koridor bisnis tentunya ini memang tetap menghormati hak asasi manusia. Karena banyak sekali kemudian kita dihadapkan pada sebuah situasional di mana kemudian aktivitas korporasi ketika dia sudah jalan itu sudah mengabaikan HAM gitu. Banyak banget tadi kasus-kasus yang terjadi Wadas, Sulawesi Tengah dan kemudian
Pantai Merpati misalnya, kita ngambil 3 kasus yang terbaru saja pasti, Ya, betul. supaya lebih gampang bagi masyarakat untuk memotretnya ketimbang Ya. saya harus bicara kasus-kasus Yang 5 lain. atau 6 tahun yang lalu seperti itu. Itu satu. Ya. Jadi aspek pemenuhan yang pertama dari Ya. sisi operasional. Yang kedua adalah aspek hubungan negara dan bisnis. Ya. Nah, ini korelasi ini yang harusnya terbangun. Kenapa korelasi ini sangat penting sekali? Karena jangan sampai kita berpikir bahwa seolah-olah atas nama bisnis negara ya mengiyakan saja gitu, walaupun Ya. kemudian terjadi pelanggaran hak gitu. Ya. Jadi Korelasi ini yang harusnya dibuat di mana negara harus mengambil langkah tambahan untuk memberikan perlindungan Ya. dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Khususnya baik itu kalau menurut saya ya baik itu kemudian yang berlindung di under BUMN misalnya, Ya, jadi atau yang perusahaan swasta lainnya. Jadi perusahaan ini, plat merah ini, perusahaan ya, plat merah. ini harus menunjukkan komitmennya sebenarnya. Jadi korelasi itu harus terbangun. Apalagi kalau kemudian perusahaan-perusahaannya adalah perusahaan-perusahaan yang swasta. Ya. Karena kan kebanyakan juga, tapi kita tidak bisa bilang bahwa pengabaian HAM itu hanya dilakukan oleh perusahaan swasta atau sebaliknya. Karena fakta menunjukkan kemudian sebenarnya aktivitas itu berada dalam kontrol negara sebenarnya. Sehingga hubungan ini yang harus bisa dijelaskan dengan bagus, Pak Asmi. Sehingga kita butuh atensi. Kita butuh atensi negara untuk lebih memberikan sebuah penekanan atau fokus atau mungkin titik berat negara terhadap kedua hal ini, khususnya untuk menggambarkan bagaimana korelasi atau hubungan yang terbangun antara negara dengan korporasi. Karena dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Karena menurut saya kasus-kasus yang muncul di beberapa tahun terakhir ini, khususnya sebenarnya bukan beberapa tahun terakhir ini, selama ini juga terjadinya kayak gini gitu terus ya. Utamanya di paruh 2-3 bulan terakhir ini dengan 3 kasus yang begitu mencengangkan menurut saya, itu merupakan wujud dari sebenarnya bagaimana negara, kalau menurut saya sih dalam tanda petik ya mungkin bisa kita katakan gagal membangun korelasi hubungan yang baik dengan bisnis. Karena kemudian dengan argumentasi bisnis, dengan argumentasi aktivitas pembangunan yang kemudian menunjukkan bahwa hak asasi manusia masyarakat kemudian terlanggar. Saya kira itu mungkin 2 operasional pertama mungkin Pak Hasbi, kalau kemudian akan dikembangkan karena masih banyak masih ada masih beberapa lagi prinsip operasional yang saya kira seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Hasbi. Terima kasih. Oke, saya kira itu tadi beberapa prinsip operasional prinsip mendasar dan operasional yang dijelaskan oleh Pak Mas Kuna. Di kesempatan selanjutnya akan kita jelaskan kembali terkait dengan prinsip operasional yang lain. Nah, dari tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan beberapa hal terkait dengan prinsip mendasar dan prinsip operasional dalam panduan bisnis dan HAM itu sendiri, Pak. Nah, saya ingin bertanya, apakah dalam prinsip operasional ini dia memberikan perhatian khusus terhadap wilayah-wilayah yang terdampak konflik dan pelanggaran HAM, Pak? Ya, terima kasih banyak, Mas. Jadi tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa di aspek kedua dari 8 panduan operasional yang ada, sebenarnya kan kemudian korelasi harus terbangun antara negara dengan bisnis. Sehingga kemudian dalam konteks ini sebenarnya kalau kita baca dengan bagus panduan bisnis dan HAM, maka dalam panduan bisnis dan HAM itu dia memberikan underline sebenarnya. Jadi dia menggarisbawahi bagaimana memberikan perhatian khusus pada negara untuk memajukan perusahaan tapi dalam konteks tetap melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini memang sebenarnya konsepnya sederhana, tetapi sesungguhnya dalam pikiran saya sebenarnya sih berat sih sebenarnya. Karena praktiknya tidak seperti itu. Praktiknya tetap saja susah. Tetap saja susah gitu. Khususnya karena kecenderungannya untuk terjadinya konflik. Sehingga karena ada resiko pelanggaran berat hak asasi manusia pada wilayah-wilayah konflik, maka sebenarnya negara harus bisa memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi tidak terlibat terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Itu harus selalu dijamin gitu. Karena tadi di prinsip pertama tadi poin pertama pada panduan operasionalnya kan saya sudah tegaskan gitu. Jadi negara harus menjamin hal tersebut. Pertanyaannya berikutnya kemudian bagaimana caranya gitu? Gimana caranya? Gimana tuh caranya? Gimana caranya? Jadi sahabat harmoni hukum,
saya kira dalam konteks ini maka negara sebenarnya bisa terlibat sejak awal. Ya. Jadi penglibatan negara sejak awal dengan perusahaan untuk melakukan mengidentifikasi Ya. dalam rangka untuk mencegah dan mengurangi risiko terkait dengan pelanggaran HAM. pelanggaran Aktif HAM, dalam aktivitas perusahaan. aktivitas hubungan bisnis yang terbangun antara negara dengan perusahaan. Ya, perusahaan. Jadi dari awal dia terlibat gitu. Dari awal. Jadi desainnya harus negara gitu Ya. kan satu. Yang kedua adalah karena dia terlibat dari awal, maka negara bisa memberikan bantuan yang cukup kepada perusahaan untuk menilai dan mengatasi peningkatan risiko. Ya. Karena kita sudah bicara tadi, ini kan based on risk gitu. Ya, Jadi karena risiko. dia berdasarkan risiko, Ya. maka dari awal negara dilibatkan, kemudian negara bisa memberikan input kepada Bantuan. perusahaan bahwa ketika terjadi risiko akan seperti ini dan apa yang harus dilakukan. Apa ya? Nah, itu salah satu. Jadi ada keterlibatan negara untuk Harus ada memberikan upaya bantuan. mitigasi. Ya, nah, itu yang kita lihat. Ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting sebenarnya adalah bagaimana menolak akses pemberian dukungan dan layanan publik perusahaan yang terlibat pelanggaran HAM, pelanggaran berat HAM, Ya. pelanggaran berat HAM. Ya. Jadi sebenarnya negara ketika sudah mengetahui, negara sudah bisa mengidentifikasi bahwa terjadi pelanggaran HAM. HAM atas ini, maka sebenarnya jangan lagi ada istilah memberikan dukungan gitu. Ya. Apakah itu dalam konteks memberikan statement dan lain sebagainya. Ketika terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan di luar dari koridor yang telah dibangun oleh negara itu sendiri, maka negara tidak boleh memberikan pembenaran. Harus ada penegakan hukum. Dia harus menolak. Jadi Ya. harus menolak atas upaya itu gitu. Ya. Jadi tidak boleh. Makanya saya bilang jangankan menolak. Kalau saya sih dalam sederhananya mungkin Pak Hasbi memberikan statement saja seolah-olah memberikan pembelaan terhadap Ya, aktivitas perusahaan. itu nggak boleh. Itu Dan- kalau saya. Dan harusnya dilakukan penegakan hukum terhadap perusahaan harus tersebut. Ya. harus dan kemudian yang terakhir kita karena dari awal dia sudah dilibatkan di tengah kemudian negara juga dalam konteks konflik dia dari awal sudah dilibatkan karena untuk dicegah terjadinya pelanggaran HAM, kemudian dia sudah membantu perusahaan ini yang boleh ini yang tidak boleh, Ya. kemudian dia sudah mengambil langkah tegas dan lain sebagainya, maka pada poin keempat bahwa dia harus memastikan negara harus memastikan kebijakan, legislasi, peraturan dan usaha-usaha penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan aturan yang ada. Karena kita bicara dalam konteks pelindungan HAM. Ya. Prosedur hukumnya jelas. Ya. Jadi saya kira itu hal yang harus dipastikan oleh negara menurut panduan bisnis dan HAM khususnya wilayah konflik. Karena itu memang yang banyak terjadi. Karena menurut saya ketika terjadi korelasi antara negara dan bisnis, sebenarnya peluang konflik itu sangat besar. Karena pada umumnya kita melihat bahwa selalu terjadi konflik. Nggak ada yang smooth sebenarnya. Nggak ada yang smooth. Apalagi kita di Indonesia, saya melihatnya dengan 3 kasus terakhir tadi itu cukup memberikan gambaran betapa rentannya kita dengan tingginya resiko pelanggaran. Saya kira seperti itu Pak Hasbi untuk memberikan gambaran. Nah, terkait masih ada tadi Pak, kan masih Ya. baru 2 aspek yang Ya, dijelaskan. betul sekali. Baru 2 aspek dari bisnis dan HAM-nya. Nah, bagaimana dengan aspek ketiga ini Pak? Bagaimana Oke. tugas negara? Ya, jadi karena kita masih fokusnya pada pertemuan kita hari ini tentunya di Harmoni Hukum ya. Kita bicara tentang pilar pertama. Maka hal yang tidak kalah penting menurut saya adalah bagaimana keterpaduan gitu. Jadi memastikan keterpaduan kebijakan. Kenapa itu bisa harus penting? Karena kita khususnya di Indonesia banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana terjadinya konflik of interest di area kebijakan antara kementerian, lembaga, itu kan itu yang banyak terjadi. Betul. Dan itu yang kita tidak bisa hindarkan. Ini kita melihat case real di Indonesia. Sehingga dalam konteks ini bahwa harusnya dalam konteks para pengambil kebijakan di level kementerian ataupun lembaga teknis lainnya itu harusnya bersinergi. Ya. Harmoni. Ternyata itu harmoni gampang-gampang susah juga ternyata itu. Dan itu yang sebenarnya yang harus disadari secara bersama oleh para pengambil kebijakan, baik mulai di level kementerian sampai ke level teknis di bawahnya, bahwa mereka harus menyadari bahwa ada kewajiban HAM yang harus dipenuhi. Jadi yang mereka kedepankan dalam kebijakan mereka adalah pemenuhan HAM, hak asasi manusia itu sendiri, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, bukan malah kebijakan investasi yang malah didahulukan. Betul sekali. Sehingga sebenarnya negara harus memastikan bahwa ada ruang kebijakan yang memandahi pemenuhan HAM. Tadi saya sudah jelaskan di 3 aspek pertama, yaitu di 3 hal yang pertama dalam konteks bagaimana negara melindungi, bagaimana negara menghormati, dan kemudian bagaimana negara melakukan penghormatan terhadap pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri.
Sehingga sebenarnya dengan adanya ruang kebijakan yang baik yang diciptakan oleh negara sebenarnya, maka ini akan menjadi guidelines bagi korporasi misalnya sebagai pelaku bisnis dalam hal ini sebenarnya untuk membingkai. Karena ya let's say kita ambil contoh misalnya pola-pola kebijakan yang dibangun misalnya dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional ataupun kontrak-kontrak investasi. Tetapi kan sekali lagi saya bahasakan bahwa itu tidak cukup. Ya. Itu tidak cukup. Karena kita selalunya bermasalah bukan pada ruang regulasi sebenarnya. Ruang yang ada sebenarnya adalah pada ruang implementasi itu terjadi. Di satu sisi, tapi di sisi lain kita tetap butuh tuh kebijakan-kebijakan dalam konteks regulasi, misalnya dalam konteks kaidah-kaidah perjanjian internasional yang berhubungan dengan bisnis, kontrak komersial dan lain sebagainya. Karena mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kemudian pada umumnya pelaku bisnis yang bermain di Indonesia ini kan sebenarnya konteksnya sebenarnya mereka yang pelaku bisnis yang kantor pusat dan pemilik perusahaannya berasal dari negara-negara maju ya. Sehingga ini kemudian yang sangat penting sebenarnya bagi negara juga dalam konteks melaksanakan kebijakan memastikan bahwa lembaga dalam konteks lembaga tersebut sebenarnya harus bisa memberikan jaminan sebenarnya. Jadi ada kontrol, jadi kontrolnya bukan hanya dilakukan oleh negara itu sendiri sebenarnya. Jadi negara Indonesia bukan yang melakukan, tapi sebenarnya juga dia meletakkan kewajiban tersebut kepada mitra bisnis dari negara lain. Apalagi kalau mereka misalnya tergabung dalam satu organisasi atau lembaga-lembaga internasionalnya. Jadi kontrolnya harus ada. Karena kita bicara tentang hak asasi manusia itu kan kita tidak bicara dalam konteks perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hanya menjadi entitas dari satu pihak. Kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, kita tidak bilang bahwa itu hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Tidak boleh seperti itu, harus balance. Karena ketika terjadi pelanggaran HAM, ya posisinya kemudian yang akan dirugikan adalah yang menjadi objek dari apa yang hendak dilakukan dalam konteks perjanjian itu sendiri ataupun bisnis itu sendiri. Saya kira itu pasti mungkin untuk memberikan penekanan bagaimana sebenarnya keterpaduan kebijakan yang dibutuhkan antara negara dengan pelaku bisnis bagaimana diamanahkan oleh standar operasional pada panduan bisnis. Wah, sangat luas dan dimensi dari tanggung jawab negara ini dalam panduan bisnis dan HAM ya Pak. Jadi kalau saya bisa simpulkan ada 3 dari prinsip mendasar yang pemerintah harus melindungi, menghormati dan memenuhi HAM itu harus dijalankan dengan 3 aspek, 3 dimensi. Bagaimana di dimensi pertama itu negara hadir dalam aspek fungsi umum, kebijakan dan peraturan negara. Yang kedua adalah negara hadir dalam hubungan bisnis. Yang ketiga adalah keterpaduan kebijakan. Jadi itu saya kira cukup sekian dulu untuk diskusi kita pada kesempatan ini. Saya kira masih panjang diskusi terkait bisnis, panduan bisnis dan HAM ini, karena masih ada beberapa topik terkait dengan selanjutnya mungkin bagaimana tanggung jawab bisnis dalam tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dalam menghormati HAM. Nah mungkin kita itu akan diskusikan di kesempatan selanjutnya Pak Mas Kun. Saya kira seperti itu. Nah kepada teman-teman seluruh sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada, jika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda ataupun pendapat yang disampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Salam sahabat Harmoni Hukum, masyarakat damai. Ciao. Ciao.